Pada kisah yang lalu dituturkan, di rumah panjang itu kedatangan pemuda tangguh yang tak dikenal dan menghajar kepala kampung Karangtinalang dan kepala kampung Krosak. Mereka berdua tak berdaya. Ayo mengaku, siapa kau? Apakah kau ingin memiliki pusaka ini juga? Ayo mengaku. Oh, siapa kau ini? Tiada kata sepatah pun dari pemuda itu. Dan inilah. Aduh! Hanya tawa dingin saja yang keluar dari mulut pemuda itu. Namun tiba-tiba mengejutkan, tubuhnya melesat dan entah bagaimana lengan kepala kampung Krosak dapat disambarnya dan dipatahkan. Tentu sakit yang tak terkira, hanya raungan kesakitan yang terdengar. Mengerikan. Tangan kepala kampung Krosak dipatahkan. Oh, ya ampun, sakitnya pasti sangat luar biasa. Waduh, bagaimana pemuda itu melakukannya? Aku sama sekali tidak melihat gerakannya, sangat cepat. Waduh, lawan tangguh. Bagaimana ini? Waduh, aku harus bisa menyelamatkan diri, membela diri. Terlambat, dia pun diserang oleh si pemuda. Secara tiba-tiba tubuhnya terbanting ke tanah. Mengerikan, betisnya patah. Tentu saja dia tidak berdaya. Hanya terdengar teriakan, lengking kesakitan yang amat sangat yang tersisa. Dia jatuh tengkurap tak berkutik lagi. Luar biasa pemuda ini. Ilmunya sangat tinggi. Begitu mudahnya dia menghajar dua orang tua yang ilmunya juga sangat tinggi. Apa yang terjadi dengan kepala kampung Karangtinalang dan Krosak? Mati atau masih hidup? Tapi jika aku amati, Krosak tangannya patah. Sementara kepala kampung Karangtinalang, bagian kaki entah betis atau apanya patah juga, dan dia jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Apakah mungkin dia mati ya? Aku takut, Bu. Aku takut. Takut, Bu. Takut, Ibu. 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 Aku takut. Siapakah sesungguhnya pemuda itu? Seluruh penghuni keluarga rumah panjang gemetar ketakutan. Suasana yang sudah kaku, kini semakin kaku dan mencekam. Nah, mari kita ikuti kelanjutan kisahnya.
Mendapat kemenangan itu, sang pemuda mendongakkan kepala, kemudian tertawa dingin. Hayo, siapa yang salah? Bukankah tadi aku sudah memberi perintah diam dan menjauhi meja? Nah, siapa maju lagi? Siapa? Sikapnya sombong, membuat hatiku mangkel, kesal, dan mendongkol, memuakkan. Ingin sekali aku menghajarnya. Ingin aku membalas kesombongannya. Aku sebagai ksatria tidak terima, terhina dengan sikapnya. Mau apa lagi dia? Kulihat dari sini, mata pemuda itu tertuju pada salah seorang perempuan yang mepet berdiri di dinding sambil mendekap anaknya. Pasti ada maksud yang tidak baik. Mau apa dia? Pemuda itu sejak tadi tatapannya mengarah hanya padaku. Tatapan aneh. Aduh, mau apa dia? Aku paling tidak suka diperhatikan seperti itu. Sapartina adalah wanita yang manis, hidungnya mancung, sorot matanya bersinar, dan dia mempunyai tai lalat di atas mulutnya. Dan umurnya belum lagi 22 tahun. Kulitnya kuning langsat, dan wanita seusia dia umumnya banyak sekali menarik hati lawan jenis yang sudah berpengalaman. Pemuda itu kini tertegun menatap memperhatikan dalam-dalam. Dia cantik, menarik. Aku terpesona. Aku tertarik. Dia menggoda hatiku. Hei, istri siapa dia? Aku bertanya, istri siapa dia? Suasana hening mencekam. Tiada jawaban. Tetapi Wayan Suwaga, Mada Tantra, Rukmini, terlebih lagi Sapartina, hatinya berdebar keras menahan amarah. Baiklah, jika tidak ada yang mengakui dia sebagai istrinya, artinya perempuan yang manis ini tidak ada yang punya. Tidak ada suaminya. Dia bebas. Siapa saja boleh memilikinya. Siapa saja boleh memeluk, mencium, dan kurang ajar. Berani sekali dia menghina Sapartina, istriku seperti itu. Muda kurang ajar. Tidak rela aku. Kau hina istri saudaraku. Tidak rela aku. Partinah kau rendahkan begitu. Awas kau. Mendengar ucapan pemuda dengan nada tidak sopan itu, sebelum Wayan bergerak, Mada Tantri yang sudah muak dengan kesombongannya segera menghentakkan kaki, melesat, meluruk pemuda itu, menerkamnya. Pemuda itu terkejut. Sejurus kemudian dia mengibaskan tangannya. Entah bagaimana caranya, tahu-tahu Mada Tantra sudah jatuh terkulai. Dia tidak berdaya.
Luar biasa. Ilmu apa yang digunakannya? Hanya dengan mengibaskan tangan, musuh terjatuh. Oh, iya. Ya, aku tahu. Dia melepaskan senjata rahasia, seperti ketika melumpuhkan si gemuk pendek beberapa hari yang lalu. Tidak boleh main-main. Jangan sembarangan. Tapi, aku tidak boleh tinggal diam. Aku jadi terpancing untuk ikut turun tangan, terlibat dalam masalah ini. Pemuda itu tampak terkejut, tetapi serangan mendadak dari Wirapati membuatnya keteter. Dia tidak dapat mengelakkan diri. Terpaksa dia menangkis sebisanya. Tetapi tangkisannya berbenturan dengan tangan Wirapati. Dia bergetar, maka dia mundur 2 langkah. Dia sangat heran dengan kejadian itu. Dia tidak habis pikir siapa lawannya kali ini. Jahanam! Siapa kamu? Selama kamu tidak mau memperkenalkan siapa kamu, apakah perlu aku meladenimu? Keparat kau! Tidak usah memaki. Lihat dan perhatikan. Siapa kamu? Lebih keparat atau tidak? Aku sangat tidak suka mulut bau sepertimu. Tapi mengaku wangi dan harum, baumu busuk. Tidak usahlah berkata keparat, atau apalagi tentang hal buruk kepada orang lain. Sementara dirimu busuk, tidak usah menggurui jika kamu masih belum mampu menjadi guru. Ingat, kamu banyak hal buruk yang kamu lakukan. Tapi sayangnya, kamu tidak mau koreksi diri. Sehingga kamu selalu merasa benar karena memaksa dengan pembenaran. Pitutur petuah dengan cara emosi, karena yang dihadapi bukan orang biasa. Pemuda itu bukan menunduk meresapi kata-kata Wirapati, tetapi berpikir bagaimana cara menjatuhkan lawannya. Sementara Wirapati masih panjang lebar bicara, kini kita beralih sejenak dengan apa yang terjadi pada Rukmini dan Madetantra. Madetantra tergeletak di tanah tak berdaya. Rukmini sedih bukan kepalang. Dia menangis terisak-isak. Dia ingin sekali mendekati suaminya, tapi di hatinya ada rasa takut yang luar biasa. Sangaji anaknya menangis sambil mendekap erat ibunya. Aku takut, Bu. Aku takut. Dikuatkan hatinya, dikuatkan tekadnya. Maka dengan gerak cepat, dia lepaskan pelukan Sangaji. Kemudian dia menghambur ke arah Madetantra yang terbujur di tanah. Sambil menangis, dia ingin memeluk tubuh suaminya itu. Mas Made. Aku takut, Bu. Aku takut.
Tetapi begitu tangannya hampir menyentuh tubuh Madatantra, Wirapati menghentikan dengan teriakan. Jangan sentuh! Dia terkena racun! Mendengar itu, semua yang ada di sana terkejut. Juga ada rasa takut. Serentak, mereka berpandangan bergantian. Tak tahu entah apa yang dipikirkan. Hanya masing-masing bertanya dalam hati. Apakah mereka juga terkena racun? Beberapa orang berpikir ketakutan dan tak percaya. Tetapi tidak demikian dengan Rukmini, istri Madatantra. Rukmini tetap merangsak hendak menubruk tubuh suaminya. Dia tidak menghiraukan peringatan Wirapati. Maka dengan terpaksa Wirapati bertindak, menepis Rukmini agar mengurungkan niatnya. Rukmini terdorong agak menjauh dari tubuh Madatantra. Rukmini menangis meraung. Dan Sangaji anaknya juga menangis meraung mendekati ibunya. Ibu kenapa? Tolong, kenapa ibu? Ayah, tolong, ibu, ayah, tolong. Sangaji menangis meratapi ibunya yang pingsan. Dia sangat sedih melihat ibunya, juga ayahnya yang tergeletak diam. Sangaji tidak berani mendekati ayahnya. Dia hanya memeluk tubuh ibunya dengan erat sambil meraung menangis. Aduh, malangnya nasib kita. Ada apa ini? Lakon apa yang harus aku hadapi? Aduh, Madatantra, ada apa denganmu, Mada? Betulkah dia menggunakan racun untuk melumpuhkanmu? Aduh, bagaimana nanti nasib Rukmini dan Sang Aji? Sesak dadaku, sesak. Jika aku melawannya, aku mungkin bisa mengalami nasib yang sama. Tetapi jika aku biarkan, alangkah pengejutnya aku. Apa yang harus aku lakukan? Ayah, ibu, ayah, ibu. Ayah, ibu, tolong. Ayah, aku takut, ibu, ayah, tolong, ibu, ayah, aku takut, ibu. Tangisan Sangaji meraung, menyayat hati. Wayan Swaga tak tega mendengarnya. Semua yang ada di sana juga tak tega, kecuali si pemuda itu. Dia justru tersenyum dingin menyaksikan kejadian itu. Nah, apa yang akan terjadi dengan Madatantra, Wayan Swaga, Rukmini, dan anak-anak mereka?
Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Bende Mataram.